Salam sehat dan bahagia. Saya Juwita Lydia Brubarus, DGP Angkatan 4 Kabupaten Deli Serdang, kelas 04.61. Dengan fasilitator kami Bapak Ferdi Anabukai, pendamping mengajar Bapak Maulana Akbar. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.7.1 demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiasi. Pendekatan inquiry apresiatif adalah aktualisasi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara menuntun anak pada kodratnya ke alam dan zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan masyarakat. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Fokus kepada segala hal positif, potensi, talenta yang ada dalam diri setiap orang, mengembangkannya agar bermanfaat bagi semua orang, sehingga menjadi kekuatan dalam sebuah organisasi. Mengayomi bukan mendikte kekurangan adalah prinsip pendekatan inquiry apresiatif. Dikembangkan oleh David Copperrider dengan tahapan baca. Yang pertama, buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran seperti mengidentifikasi proses yang sudah berjalan baik. 3. Gali mimpi, merumuskan visi. 4. Jabarkan rencana atau merumuskan rencana tindakan untuk mewujudkan visi. 5. Atur eksekusi, seperti tentukan langkah-langkah, siapa yang terlibat, strategi dan aksi untuk mewujudkan visi. Proses perubahan menerapkan inquiry apresiatif dalam praktek betik kreatif dan inovatif di SMA Negeri 1 STM Hilir. 1. Define, buat pertanyaan utama. Yang menjadi pertanyaan 1. Hal baik apa dalam praktek betik yang ditemukan? 2. Hal apa saja yang menimbulkan rasa ingin tahu anak didik terhadap betik? 3. Potensi apa saja yang ada dalam diri anak didik? 4. Media apa saja yang digunakan untuk praktek betik? Sebagai tindakan dari pertanyaan tersebut, 1. Memberikan angket praktek betik yang diinginkan anak didik. 2. Sosialisasi materi betik. 3. Berdiskusi minat dan bakat siswa. 4. Pemanfaatan handphone. 2. Discover, ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapa guru yang sudah berhasil dalam praktek betik kreatif dan inovatif? 2. Bagaimana pendekatan guru untuk tahu seberapa besar rasa ingin tahu siswa? 3. Potensi apa saja yang harus dimiliki anak didik untuk kreatif dan inovatif? 4. Suasana praktik betik seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovatif? 5. Stimulus apa yang dilakukan untuk merangsang kreativitas dan inovatif anak didik? Sebagai tindakan 1. Mencari tahu siapa guru yang sudah berhasil. 2. Berdiskusi dengan guru tersebut hal-hal apa saja yang dilakukan. 3. Menetapkan kata kunci untuk menggali potensi anak didik. 4. Studi literatur dari berbagai referensi untuk menentukan topik yang tepat sebagai stimulus. 5. Mendesain proses praktek betik. 3. Dream, gali mimpi. Pertanyaan 1. Apa hal yang diharapkan terwujud dalam praktek betik kreatif dan inovatif? 2. Bagaimana suasana praktek betik yang mendukung kreatif dan inovatif anak didik? 3. Apa saja hal yang saya harapkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif anak didik dalam praktek betik? 4. Siapa saja pihak yang saya harapkan mendukung rencana ini? Sebagai tindakan 1. Mendeskripsikan target capaian praktek betik kreatif dan inovatif. 2. Membuat stimulus berupa pertanyaan, gambar, audio, dan video. 3. Mengembangkan potensi anak didik. 4. Respect terhadap ide anak didik. 5. Terbuka terhadap pengalaman baru. 4. Desain, jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Strategi apa yang dilakukan untuk menciptakan praktek betik kreatif dan inovatif? 2. Apa langkah tepat untuk menguatkan kreativitas dan inovatif anak didik dalam praktek betik?
3. Strategi apa yang dilakukan untuk menjaga konsistensi, kreativitas, dan inovatif anak didik? 4. Media apa saja yang digunakan? Sebagai tindakan, pertama, menentukan model metode praktek betik. 2. Membuat RPB dan schedule. 3. Membuat media pembelajaran. 4. Melaksanakan tutor sebaya. 5. Membuat games education. 6. Memberikan apresiasi. 7. Menggunakan aplikasi yang ada di handphone Android. 8. Membuat target pencapaian. 9. Melakukan penilaian. Lima, deliver, atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang terlibat dalam perwujudan praktek betik kreatif dan inovatif? 2. Apa saja peran yang diperlukan dan siapa saja yang mengambil peran tersebut? 3. Kapan pelaksanaan rencana program ini dimulai? 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini? 5. Siapa saja yang bertanggung jawab monitoring kegiatan praktik betik yang kreatif dan inovatif? Sebagai tindakan dari pertanyaan tersebut, pertama, menyusun daftar nama siapa saja yang menjadi teamwork dalam membagi tugas setiap anggota. 2. Menentukan pelaksanaan evaluasi kegiatan. 3. Membuat laporan dan refleksi hasil kegiatan setiap minggu. Tergerak, bergerak, menggerakkan, mewujudkan Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Sekian dan terima kasih.